Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zekia Farinisa bersama dengan teman saya Uswatun Nur Anissa. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang siklus penjaminan mutu pendidikan. Nah, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, peningkatan mutu atau pemenuhan standar. Yang kedua, pengawasan mutu pendidikan. Yang ketiga, laporan penjaminan mutu. Dan yang keempat, pengembangan standar. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah peningkatan mutu atau pemenuhan standar. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi juga berperan dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan profesional yang berbudaya dan kreatif, toleransi, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dalam bab 2, pasal 2 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan menguraikan bahwa yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Dengan adanya 8 standar nasional pendidikan tersebut, maka setiap pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan harus mampu memenuhi standar tersebut atau minimal mengelola pendidikan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Poin yang kedua adalah pengawasan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah konsep dinamis multidimensi yang tidak hanya mengacu pada model pendidikan, tetapi juga untuk misi kelembagaan dan sasarannya, serta standar spesifik dari sistem, fasilitas, program, atau acara. Ada 4 dimensi mutu pendidikan, yaitu yang pertama, support atau dukungan, kedua, trust atau kepercayaan, yang ketiga, challenge atau tantangan, dan yang keempat, networking and collaboration atau jaringan dan kolaborasi. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Zakia pada 2 poin sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai penjaminan mutu, laporan penjaminan mutu. Jadi, penjaminan mutu atau quality assurance bagi suatu organisasi itu merupakan suatu keharusan karena organisasi yang menjamin mutunya merupakan organisasi yang senantiasa memenuhi kebutuhan atau kepuasan customer-nya. Nah, sehingga ketika customer ini mengalami suatu kepuasan, maka akan memberikan benefit balik bagi organisasi itu sendiri. Sedangkan landasan penjaminan mutu pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2. Pasal 50 ayat 2 berbunyi, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sedangkan Pasal 51 ayat 2 berbunyi, pengelolaan suatu pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Jadi, laporan penjaminan mutu ini disusun oleh suatu lembaga tertentu yang disebut sebagai lembaga penjamin mutu atau LPM dalam bentuk survei atau kuesioner mengenai pemantauan yang berkaitan dengan administrasi, audit, pemantauan, evaluasi program, dan juga anggaran.
Upaya penjaminan mutu sekolah menengah maupun sekolah dasar dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan menyebar beberapa survei terkait laporan perkembangan sekolah. Sedangkan pada perguruan tinggi biasanya memiliki suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Penjamin Mutu atau LPM yang dapat menilai kinerja dosen, prestasi kampus, dan juga perkembangan mahasiswa. Penjaminan mutu pendidikan juga dapat diakses melalui website Padamu Negeri. Jadi Padamu Negeri ini merupakan suatu website yang dirancang oleh pemerintah yang berarti pangkalan data penjaminan mutu pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan suatu layanan sistem terpadu online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPSDMPK PMP. Jadi Padamu Negeri ini dibangun sebagai pusat pelayanan data terpadu yang bersumber dari sistem transaksional badan tersebut dan meliputi evaluasi diri sekolah atau EDS, NUPTK atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan, sertifikasi PTK, dan diklat PTK. Padamu Negeri ini juga terbangun menjadi salah satu layanan pusat sumber data bagi program-program terkait yang ada di lingkungan internal maupun eksternal Kemdikbud. Jadi dalam menyusun laporan penjaminan mutu itu harus ada yang kita perhatikan atau harus ada beberapa hal yang kita cantumkan. Yang pertama ada indikator program layanan bimbingan yang dimuat dalam kurikulum sekolah. Jadi di situ ada pengembangan kepribadian peserta didik, pengembangan sosial peserta didik, pengembangan belajar, berkenaan dengan masalah karir juga. Jadi program bimbingan ini ditujukan sepenuhnya untuk peserta didik. Bagaimana suatu sekolah bisa mengatur dan mengelola peserta didiknya agar bisa berkembang. Yang kedua adalah cara guru dalam merancang penilaian. Sedangkan komponen apa sih yang dinilai di sini? Komponen yang dinilai di sini adalah mengenai pedoman penilaian, kriteria ketuntasan belajar, pedoman penskoran, termasuk juga rubrik-rubrik penilaian yang biasa dibuat oleh guru, dan juga petunjuk tentang pengolahan nilai KKM. Biasanya teman-teman jumpai, oh KKM-nya tuh di sini 76, KKM-nya di sini 75, seperti itu. Selanjutnya adalah langkah yang dilakukan guru untuk menjamin kesohihan instrumen penilaian. Nah, komponen yang dinilai di sini adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Jadi setiap instrumen pendidikan atau instrumen yang dimasukkan dalam pembelajaran maupun penilaian itu harus disusun terlebih dahulu karena memang ada ketentuan atau ada komponen yang memang pasti harus dimasukkan di situ. Yang kedua adalah menyusun soal berdasarkan kisi-kisi. Jadi jangan sampai kisi-kisi yang kita sampaikan di awal itu mengenai perkembangan makhluk hidup, tapi soal yang kita berikan kepada mereka justru malah mengenai sifat-sifat cahaya. Itu sangat bertentangan sekali. Selanjutnya adalah melakukan analisis sesuai instrumen penilaian dengan kompetensi yang diukur atau disebut juga dengan uji validitas. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan butir soal yang sudah dianalisis untuk diterapkan dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Untuk komponen yang keempat atau instrumen yang keempat yang biasa dinilai itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan hasil ujian nasional. Jadi setelah ujian nasional tidak serta-merta sekolah hanya mengolah nilai dan kemudian memberikannya kepada siswa dalam bentuk cetakan kertas, dalam bentuk ijazah atau surat keterangan lulus. Namun juga dari ujian tersebut suatu sekolah bisa melaksanakan evaluasi. Oh, kira-kira kurang apa? Misal untuk memperbaiki bahan ajar atau melakukan remedial atau memperbaiki RPP secara kolektif dan menyusun instrumen penilaian yang berkualitas. Dan yang terakhir yang dinilai adalah aktivitas guru yang dilakukan di sekolah di luar jam mengajar. Jadi memang kehidupan guru di sekolah itu tidak hanya ditentukan ketika beliau berada di dalam kelas atau ketika mengajar dan berinteraksi dengan siswa, tapi juga di mana ketika beliau berada di sekolah tapi di luar jam mengajar. Misalnya bagaimana beliau mengolah administrasi, bagaimana berdiskusi dengan kelompok guru mata pelajaran, bagaimana untuk merancang persiapan belajar mengajar, mengumpulkan bahan ajar, dan membuat instrumen evaluasi atau penilaian. Baiklah, sekarang kita beralih pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pengembangan standar. Jadi, pengembangan standar ini
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan di situ ada 8 standar yang harus dikembangkan dalam suatu pendidikan. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. Kita bahas satu persatu secara singkat saja. Jadi standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika dia mengenyam suatu pendidikan, meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua adalah standar isi. Jadi standar isi ini berbicara mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan pendidikan tertentu. Yang ketiga ada standar proses. Jadi standar proses ini adalah kriteria mengenai bagaimana pendidikan atau pembelajaran itu dilaksanakan oleh suatu satuan pendidikan. Selanjutnya adalah standar pendidik dan kependidikan. Ini sangat penting bahwa menerapkan standar pendidik dan kependidikan itu dapat membantu juga peserta didik untuk terus berkembang, karena seorang guru yang merupakan teladan bagi peserta didik tentunya akan menjadi suatu tokoh utama atau menjadi sorotan bagaimana peserta didik itu akan berkembang atau akan mencontoh perilakunya selanjutnya. Jadi memang ketika kualitas guru dalam hal sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan itu sangat perlu sekali dikembangkan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana. Jadi memang pemerintah sendiri sudah menetapkan standar sarana dan prasarana dalam suatu lingkungan pendidikan itu harus bagaimana, minimal harus memiliki apa, seperti harus memiliki ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, UKS, atau tempat lain yang membantu mereka mengakses teknologi dan juga informasi. Yang selanjutnya adalah standar pengelolaan. Jadi standar pengelolaan ini adalah suatu kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada suatu tingkat satuan tertentu yang ditinjau dari nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan bahkan dapat melibatkan desa setempat. Yang selanjutnya adalah standar pembiayaan. Jadi standar pembiayaan ini adalah kriteria mengenai biaya operasional yang dibutuhkan oleh suatu satuan pendidikan untuk mensukseskan pembelajaran, memenuhi sarana dan prasarana, serta menjamin kualitas dari pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Jadi standar penilaian pendidikan ini adalah suatu kriteria yang memuat prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Begitu. Setelah kita mengetahui masing-masing cakupan dari standar nasional pendidikan di Indonesia, maka kita bahas sedikit lagi mengenai pengembangan standar nasional pendidikan. Jadi yang pertama adalah pengembangan standar kompetensi lulusan. Itu dapat dilakukan dengan cara pembinaan olimpiade, pengembangan pendidikan karakter, olahraga, pembiayaan lomba, dan juga pelaksanaan program sukses ujian seperti UNBK atau tryout. Yang selanjutnya adalah pengembangan standar isi. Jadi pengembangan standar isi ini lebih mencakup kepada penyusunan kurikulum atau penyusunan RPP. Selain itu juga berkaitan dengan alat kelengkapan atau administrasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengembangan standar proses. Jadi pada pengembangan standar proses ini seorang pendidik berperan penting karena memang basisnya itu adalah interaksi peserta didik dan juga pendidik. Di situ bisa menggunakan listen study atau FGD terkait dengan proses pembelajaran di kelas, optimalisasi pembelajaran di laboratorium, workshop pengembangan metodologi pembelajaran, dan juga pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang selanjutnya adalah pengembangan standar pendidik dan kependidikan. Dapat dilakukan dengan peningkatan profesionalitas guru melalui MGMP dan juga MKKS. Yang selanjutnya adalah mengadakan workshop atau lokakarya untuk guru supaya bagaimana guru tetap bisa mengupgrade ilmunya dari masa ke masa. Yang selanjutnya adalah pengembangan standar sarana dan prasarana sekolah. Jadi di situ berkaitan dengan perawatan atau peningkatan kualitas dari sarana yang disediakan sekolah. Misal ketika kamar mandi rusak akan segera diperbaiki, laboratorium kekurangan alat praktikum
Ya, memang suatu sekolah harus menyesuaikan karena itu adalah tuntutan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan standar pengelolaan. Jadi pada pengembangan standar pengelolaan itu ada beberapa komponen yang bisa disertakan seperti pembelian alat kebersihan, peningkatan kuota internet atau kecepatan internet di suatu sekolah, pembelian minuman atau makanan ringan untuk kebutuhan siswa atau guru, dan juga adanya UKS atau usaha kesehatan sekolah yang memfasilitasi siswa atau peserta didiknya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menanggulangi apabila nantinya terjadi kecelakaan atau mungkin siswa yang sedang sakit. Yang selanjutnya adalah pengembangan standar pembiayaan. Pengembangan standar pembiayaan ini biasanya kalau kita ambil dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS, itu biasanya dipergunakan untuk pemberian honor pegawai tidak tetap atau PTT. Biasanya untuk GTT ya, guru tidak tetap, atau pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, dan juga petugas kebersihan yang non-PNS. Dan yang terakhir adalah pengembangan standar penilaian. Jadi pada pengembangan standar penilaian ini ada satu instrumen, yaitu pelaksanaan evaluasi hasil belajar untuk penilaian yang biasa kita temui, misalnya penyusunan rapot atau penyusunan laporan hasil belajar tengah semester, seperti itu. Jadi begitulah pembahasan dari kami kelompok 12. Apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan sewaktu presentasi. Apabila ada kesalahan silahkan disanggah dan juga dibenarkan. Kami mengharap partisipasi dari teman-teman dalam presentasi nanti. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu dan semangat puasanya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.